Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Nails yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari Steve, istri Steve yang bernama Dana, dan yang terakhir anak mereka satu-satunya bernama Gemma. Di antara mereka bertiga, Dana adalah orang yang paling sehat dikarenakan dia saat gemar berolahraga. Tak hanya itu saja, Dana juga menjadi salah satu guru atletik di sebuah sekolah. Di suatu pagi ketika Dana baru saja bangun tidur, ia berencana untuk melakukan kegiatan olahraga. Saat tengah berlari menuju pertengahan kota, insiden tak terduga pun mulai terjadi, di mana Dana ditabrak oleh pengendara mobil yang membuat dirinya seketika tak sadarkan diri. Ia mengalami luka yang cukup serius di daerah kepala. Dalam kondisi yang kritis, Dana segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan penanganan medis. Pada akhirnya Dana pun dirawat di sebuah rumah sakit bernama Hopewell. Selama kurang lebih 2 minggu, Dana mengalami koma. Saat ini tubuhnya tengah dipasangi alat-alat medis, mulai dari tangan yang dipasangkan besi diakibatkan tangannya yang patah, selang yang masuk dalam leher Dana yang digunakan untuk saluran pernafasan, selang buang air kecil, dan selang untuk buang air besar. Akibat kepala Dana yang terbentur sangat keras membuat kepalanya mengalami cedera parah dan mengalami pembekakan otak. Kemungkinan akibat kecelakaan itu, Dana akan mengalami lupa ingatan dan kesulitan untuk melakukan komunikasi. Ketika Dana baru terbangun dari koma, ia melihat Steve yang setia menunggunya. Dengan bantuan komputer, Dana pun mencoba berkomunikasi dengan Steve untuk menanyakan kabar dari Gemma. Steve pun menjelaskan pada Dana bahwa Gemma sering bolos sekolah untuk menjenguk Dana yang sedang terbaring koma di rumah sakit. Kemudian karena hari sudah larut malam, Steve memutuskan untuk pulang ke rumah. Pada malam harinya, Dana terbangun setelah mendengar suara-suara misterius dan bayangan hitam yang lewat. Keesokan harinya, Dana mulai belajar untuk mengetik. Tak bisa lama, terdapat salah seorang perawat bernama Trevor. Dengan bantuan komputer, Dana mencoba memberitahu Trevor bahwa tadi malam ada seseorang yang menyusup ke dalam kamarnya. Ia juga menyuruh Trevor untuk mengecek ke dalam sebuah lemari kayu. Setelah dicek, Trevor sama sekali tidak menemukan siapa-siapa. Kejadian-kejadian yang Dana alami tadi malam langsung ia ceritakan pada Steve dan Gemma. Setelah berbicara pada perawat Trevor menyimpulkan bahwa Dana hanya mengalami sedikit halusinasi diakibatkan karena mengkonsumsi obat yang diberikan dokter. Trevor sangat-sangat yakin bahwa para pasien di sana tidak akan berkeliaran di tengah malam. Ketika Steve bertanya langsung pada Dana mengenai siapa yang tengah mengawasinya tadi malam, Dana pun menjawab kalau dirinya tidak tahu akan hal tersebut. Alat bantu pernafasan yang menyala kemungkinan menjadi penyebab Dana merasakan hawa kehadiran dari seseorang. Kemudian saat Gemma berada di luar kamar, ia memutuskan untuk berkeliling rumah sakit. Ketika ia masuk ke dalam kamar pasien, ia sempat mendengar ada suara orang bernafas. Tapi tiba-tiba saja suara alarm yang nyaring membuat Gemma sangat terkejut, sehingga dia secara tidak sengaja menjatuhkan barang-barang rumah sakit seperti gunting, suntikan, dan lain-lain. Saat ingin mengambil barang-barang itu di bawah kasur, tiba-tiba Gemma dikejutkan dengan kehadiran sosok tak kasat mata. Tak bisa lama, Gemma bertemu dengan direktur rumah sakit ini bernama Elizabeth. Elizabeth kemudian mulai mengantarkan Gemma menuju ke kamar Dana. Sementara Dana yang tengah berbincang dengan Steve merasa berterima kasih karena telah menjenguknya setiap hari. Kemudian Dana menyuruh Steve untuk kembali ke istri pertama Steve yang bernama Hannah. Diketahui ternyata Steve ini dulunya mempunyai istri pertama yaitu Hannah, tapi mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Setelah perceraian itu, Steve pun menikah dengan Dana. Steve ini sangat menyayangi Dana dan dia tidak akan pernah meninggalkan Dana sendirian. Karena Dana sakit dan tidak bisa mengajar atletik, akhirnya Steve turun tangan untuk mengajarkan pelajaran atletik pada semua murid Dana. Ada satu siswa yang membuat Steve terkagum-kagum, dia bernama Ashley. Ashley sangat-sangat giat berlatih atletik sama halnya seperti Dana. Hal itulah yang membuat Steve suka padanya. Setelah itu, Steve dan Gemma memutuskan untuk pulang ke rumah agar Dana bisa beristirahat. Tak terasa malam pun tiba, Dana lagi dan lagi mengalami mimpi buruk melihat makhluk halus. Di saat yang sama pula, Dana dikejutkan oleh seorang dokter di rumah sakit itu bernama Dr. Ronnie. Ronnie meminta maaf pada Dana karena telah membuatnya terkejut. Kemudian mereka pun berbincang-bincang satu sama lain. Dr. Ronnie memberitahu Dana bahwa Dana sebenarnya sudah meninggal selama 2-3 menit. Tapi beruntungnya karena para medis datang tepat pada waktunya sehingga berhasil menyelamatkan Dana berkat bantuan pengejut jantung. Yang hanya Dana ingat setelah kecelakaan itu adalah suara-suara dari orang-orang mati. Dana merasa bahwa ada sesuatu di rumah sakit ini, namun dengan cepat Dr. Ronnie menyangkal hal tersebut dan menganggap Dana akan baik-baik saja berada di rumah sakit ini.
Kemudian Dana memutuskan untuk tidur karena hari sudah larut malam. Was dead. All around me. Ketika tertidur lagi dan lagi, Dana melihat sosok menyeramkan yang muncul dari dalam lemari, mulai merusak alat bantu pernafasan Dana. Beruntungnya para perawat cepat tanggap dan memperbaiki saluran pernafasan tersebut. Esoknya Dana memberitahu Steve bahwa ada seseorang yang masuk dalam kamarnya dan mulai mematikan alat bantu pernafasan tersebut. Mendengar cerita dari Dana, Steve pun mulai menyuruh pihak rumah sakit untuk memasangkan beberapa CCTV agar Dana bisa tahu siapa saja yang masuk ke kamarnya. Salah satu teknisi langsung mengajari Dana cara kerja CCTV tersebut. Terdapat 3 CCTV di tempat itu, 2 diantaranya ada di dalam kamar, sementara 1 lagi terletak di koridor. Setelah itu dari CCTV yang terpasang, Dana sangat terkejut setelah melihat wajahnya yang buruk rupa. Kemudian Steve pun bertemu dengan Elizabeth dan menyuruhnya untuk menjaga Dana dengan baik. Jangan sampai sekali lagi oksigennya bermasalah sehingga bisa saja Dana meninggal akibat alat bantu pernafasannya yang mati. Lalu Elizabeth menjelaskan bahwa ada sedikit permasalahan pada alat bantu pernafasannya dan kini sudah bisa teratasi oleh teknisi. Malamnya Elizabeth menyuruh Trevor untuk memantau Dana secara terus-menerus agar jangan sampai alat bantu pernafasannya mati. Sementara itu Dana yang masih belum tidur sedang berkomunikasi dengan pasien yang ada di sebelah kamarnya melalui sebuah ventilasi. Setiap kali mengajukan pertanyaan, pasti pasien sebelah akan menggerakkan tirai. Ketika Dana bertanya tentang sosok makhluk menyeramkan yang sering dilihat oleh Dana, tiba-tiba pasien itu berhenti berkomunikasi dengannya. Saat itu juga Dana mencoba mencari tahu asal-usul dari rumah sakit tersebut, dan setelah ditelusuri, Dana melihat sebuah artikel yang di dalamnya terdapat foto-foto dokter, perawat, dan pasien di sana pada tahun 1980-an. Ia sekilas melihat seorang pria tinggi dan pria tersebut mirip persis seperti hantu yang pernah ia lihat. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata perawat tinggi itu bernama Erik Nielsen dan dia meninggal bunuh diri karena ia dituduh melakukan pembunuhan pada beberapa pasien anak. Keesokan paginya, Dana mulai bertanya pada Trevor mengenai perawat Erik Nielsen yang pernah melakukan bunuh diri di rumah sakit ini pada tahun 1984. Namun Trevor mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang kisah bunuh diri dari perawat bernama Erik di rumah sakit ini. Jika memang Dana ingin tahu mengenai perawat tersebut, Dana bisa mendatangi Dr. Ronnie atau Elizabeth karena mereka berdua sudah lama bekerja di rumah sakit itu. Kemungkinan besar mereka tahu tentang Erik. Tak hanya itu saja, Dana juga bertanya mengenai pasien yang ada di sebelah kamarnya. Trevor pun memberitahu Dana bahwa di kamar sebelah ditempati oleh seorang wanita tua yang menderita stroke. Dia bernama Ellie. Lalu Trevor mulai memandikan Dana. Saat ingin menyerongkan badan dari Dana, Trevor terkejut setelah melihat bekas cakaran berada di paha Dana. Akibat cakaran tersebut membuat Dana menjadi memberontak. Dengan sangat-sangat terpaksa, Trevor langsung membiusnya terlebih dahulu agar ia bisa memandikannya. Setelah itu, Trevor melihat pintu lemari yang tiba-tiba terbuka. Ia mencoba menutupnya kembali, tapi pintunya malah terbuka seakan-akan ada seseorang di dalam sana. Oleh sebab itu, Trevor segera mengganjal pintu itu dengan menggunakan kursi roda. Kemudian sore harinya, Dana memanggil Dr. Ronnie untuk segera datang ke kamarnya. Di sana, Dana menanyakan tentang seorang perawat yang meninggal bunuh diri pada tahun 1984. Ronnie pun mulai menceritakan kisah Erik Nielsen. Dahulu, Erik pertama kali menginjakan kaki ke rumah sakit ini pada tahun 1972 sebagai seorang pasien. Ia memiliki penyakit mental dikarenakan dahulu ia sering mendapatkan kekerasan sewaktu berada di panti asuhan. Para perawat pun harus memotong kuku Erik setiap hari agar Erik berhenti melukai dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan mental Erik semakin lama semakin membaik. Setelah bertahun-tahun tinggal di rumah sakit itu, Erik sudah merasa sangat nyaman dan dia pun menganggap rumah sakit itu sebagai rumahnya sendiri. Setelah Erik dinyatakan sembuh total, Erik lebih memilih untuk menjadi seorang perawat di rumah sakit itu agar bisa membantu banyak pasien. Setelah Erik menjalankan tugasnya menjadi seorang perawat, Erik masih belum bisa melupakan kebiasaannya dulu. Erik memiliki kebiasaan untuk memotong kuku dari anak perempuan lalu disimpan ke dalam sebuah amplop. Para dokter yang mengetahui bahwa Erik sering mengambil kuku anak perempuan memutuskan untuk membiarkannya saja, toh Erik hanya mengambil kuku saja dan tidak membahayakan para pasien. Karena aksinya tersebut, Erik pun dijuluki sebagai Niels, si pengkoleksi kuku anak perempuan. Kemudian pada tahun 1984, tak lama setelah Erik bekerja di tempat itu, para dokter menemukan 5 anak perempuan yang meninggal secara misterius. Polisi mencoba menginvestigasi kasus tersebut dan polisi mencurigai Erik sebagai tersangka pembunuhan 5 anak perempuan tersebut.
Saat ditanya pada Eric langsung, Eric mengaku bahwa bukan dirinya yang membunuh 5 anak tersebut. Tapi para dokter di sana mulai berdiskusi bahwa bisa saja Eric melakukan pembunuhan itu karena penyakit mentalnya yang kembali kambuh. Tentu karena dituduh terus-menerus, akhirnya membuat Eric memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri tepat di dalam lemari kamar yang ditempati Dana saat ini. Was it here in my room? Pada tengah malam, lagi dan lagi Eric muncul dari dalam lemari dan mencoba mendobrak pintu lemari tersebut. Dengan cepat, Dana langsung menekan tombol darurat sehingga Trevor segera datang ke kamar Dana. Dalam keadaan yang gelap, Trevor sempat melihat sosok tersebut dari kejauhan. Tapi saat lampu itu dihidupkan, sosoknya menghilang secara misterius. Dana pun berterima kasih pada Trevor karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Lalu Dana bertanya pada Trevor apakah Trevor melihat sosok yang mencoba membunuh Dana atau tidak. Trevor pun menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak melihat siapapun yang masuk ke dalam kamar Dana. Ketika Steve mengecek melalui CCTV pun tidak ada tanda-tanda penyerangan dari sosok Eric, hanya terlihat Trevor yang mencoba menenangkan Dana yang terlihat ketakutan. Di sini Steve pun malah menganggap Dana mengalami halusinasi dan membuat hayalan mengenai sosok Eric yang mencoba untuk membunuhnya. Steve pun berpikir adanya CCTV di kamar Dana malah membuat Dana semakin parno dan gelisah. Oleh karena itu, Steve mulai berkonsultasi dengan Elizabeth dan Ronnie mengenai Dana yang mengalami paranoid diserang oleh sosok bernama Eric. Mereka bertiga sangat yakin Dana sering mengalami halusinasi diakibatkan oleh kecelakaan tersebut. Di saat semua orang tidak mempercayai perkataan Dana tentang Eric, hanya putri Dana yaitu Gemma saja yang mau percaya tentang semua perkataan Dana. Karena hanya Gemma satu-satunya orang yang bisa percaya dengan semua perkataan dari Dana, akhirnya Dana menyuruh Gemma untuk pergi ke ruangan sebelah untuk bertemu dengan Ellie, menanyakan tentang sosok Eric. Sesampai di kamar sebelah, tiba-tiba Gemma melihat penglihatan sosok mengerikan yang berusaha membunuh Ellie. Ellie pun mengalami kejang-kejang dan para dokter segera pergi ke ruangan Ellie. Ellie pun pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Keesokan harinya, Trevor langsung menutup pintu lemari di ruangan Dana secara permanen agar hantu Eric tidak bisa keluar lagi dari dalam lemari tersebut. Walaupun Trevor tidak percaya pada Dana, tapi ia tetap melakukan sesuatu hal demi melindungi Dana. Dana yang merasa takut mencoba memohon pada Trevor untuk membantunya keluar dari rumah sakit. Tapi karena Dana belum sembuh total, Trevor tidak berani membawa Dana keluar rumah sakit. Sesaat setelah Trevor keluar ruangan, Dana mencoba mencari di internet kenapa manusia bisa melihat hantu. Dalam beberapa artikel menjelaskan bahwa seseorang bisa melihat hantu dikarenakan orang itu pernah mati suri. Seketika Dana pun mengingat kecelakaan yang menewaskan dirinya selama 2-3 menitan. Tapi untungnya Dana dapat diselamatkan oleh tim medis. Setelah mendapatkan penjelasan kenapa Dana melihat hantu, akhirnya ia pun menjadi sangat bersedih. Ia tidak ingin memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Sementara itu Trevor yang merasa gelisah memutuskan untuk pergi ke ruangan Elizabeth untuk menanyakan suatu hal yang sangat penting. Di ruangannya, Trevor mulai bercerita di malam ketika Dana meminta pertolongan. Trevor sempat melihat sesosok makhluk menyeramkan mencoba untuk membunuh Dana. Trevor sengaja berbohong pada Dana bahwa dirinya tidak melihat hantu agar Dana tidak tambah khawatir. Trevor meminta kejelasan pada Elizabeth siapa sebenarnya Eric Nielsen, pria yang dikatakan oleh Dana. Namun Elizabeth malah membentak Trevor dan tidak ingin menceritakan kisah tentang Eric. Alasan ia tidak berani menceritakannya adalah karena ulah Eric, rumah sakit itu dicap tidak bagus oleh orang-orang sekitar. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan nama baik rumah sakit Hopewell. Elizabeth kemudian memaksa Trevor untuk kembali bekerja saja. Tak terasa malam pun tiba. Dana yang sedang bersantai tiba-tiba terkejut setelah laptopnya bergerak dengan sendirinya dan memunculkan video rekaman Steve yang mencoba melakukan mantap-mantap dengan Ashley. Hal itu bisa terjadi dikarenakan Eric lah yang memutar rekaman itu. Sebenarnya rekaman itu adalah manipulasi dari Eric untuk membuat Dana menjadi kesal dan rumah tangganya akan menjadi hancur. Tak hanya itu saja, hantu Eric menuliskan sebuah kata di perut dari Dana. Sementara itu, Trevor yang sedang bersantai di ruangannya tiba-tiba mendengar suara-suara misterius dari dalam lemari. Ketika dicek, Trevor melihat ada banyak sekali berkas-berkas dan ternyata di gudang itu juga terdapat berkas-berkas Eric Nielsen pada tahun 1980-an. Dijelaskan dalam berkas tersebut, Eric membunuh para pasien anak dengan menyuntikannya sebuah cairan kimia yang mampu membunuh seseorang secara langsung. Ketika membuka berkas tersebut, alangkah terkejutnya Trevor setelah melihat nama Dana yang muncul di salah satu dokumen. Ternyata dahulu saat Dana masih kecil, ia merupakan salah satu pasien rumah sakit Hopewell. Dari kelima anak yang telah terbunuh itu, ternyata Dana merupakan salah satu anak yang harusnya mati di tangan Eric. Secara tak langsung, Dana sudah pernah mati 2 kali, yaitu pada saat disuntikan cairan kimia yang dilakukan oleh Eric dan kecelakaan yang menimpanya.
Eric nekat membunuh kelima anak itu dikarenakan dia masih memiliki penyakit mental yang memang penyakit mental itu sendiri sangat sulit untuk disembuhkan. Kemungkinan besar Eric bangkit kembali di rumah sakit itu karena dia ingin mengambil jiwa Dana karena Dana adalah orang-orang yang paling beruntung di mana dia bisa selamat dari 2 insiden mengerikan. Tak hanya itu saja, Trevor juga menemukan amplop yang berisi banyak sekali potongan kuku. Secara tiba-tiba laptop Trevor memunculkan rekaman dirinya dengan di belakangnya muncul sosok Eric. Eric pun langsung membunuh Trevor di tempat. Kembali lagi ke Dana. Steve, Gemma, dan Ashley tiba di rumah sakit itu untuk menjenguk Dana. Di sana mereka terkejut setelah melihat perut Dana yang terluka. Padahal Dana itu sendiri tidak memiliki kuku. Bukti semakin nyata setelah Elizabeth menunjukkan kertas mengenai Dana yang pernah dirawat di rumah sakit ini. Maka dari itulah mulai dari sini Steve pun percaya bahwa Dana sedang diganggu oleh makhluk halus. Steve meminta pertanggungjawaban pada Elizabeth atas semua kejadian buruk yang dialami oleh Dana di rumah sakit itu. Ketika Elizabeth ingin menelpon polisi, dia malah dibunuh oleh Eric. I already told you, one of our patients. Di ruangan Dana sangat kesal melihat Ashley yang ikut datang menjenguknya. Kemudian Dana langsung memarahi Ashley karena dia berani-beraninya berselingkuh dengan Steve. Tipu muslihat yang dilakukan Eric ternyata berhasil memancing Dana untuk marah-marah. Steve mencoba menjelaskannya bahwa hal itu tidak benar, namun semuanya sia-sia saja. Lalu Ashley pun segera pergi dari ruangan itu, begitu pula dengan Steve yang ingin meminta maaf atas pelakuan Dana. Ketika Steve memasuki mobil di mana Ashley berada, dia pun terkejut karena ternyata Ashley telah meninggal dibunuh oleh Eric. Kemudian nasib naas pun dialami oleh Steve, di mana Steve juga dibunuh oleh Eric. Kembali lagi ke Dana dan Gemma. Mereka berdua mendengar suara-suara misterius yang mencoba mendekati mereka. Dana pun memberitahu Gemma bahwa itu adalah Eric yang ingin membunuh mereka berdua. Gemma langsung membawa Dana pergi dari tempat itu dengan membawa kursi roda. Gemma, I can breathe. Gemma mencoba memanggil seluruh perawat maupun dokter, tapi ia tidak menyadari bahwa sebenarnya seluruh orang di rumah sakit telah meninggal dibunuh oleh hantu Eric. Mengingat besarnya rumah sakit, mereka sempat kebingungan mencari jalan keluar. Ketika berada di sebuah ruangan, Gemma dan Dana bertemu dengan Dr. Ronnie. Namun sayang, Ronnie dibunuh dengan mudah oleh hantu Eric. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya mereka sampai ke pintu utama. Karena Dana tak ingin putrinya mati, Dana dengan sengaja mengunci pintu tersebut dan akan menyerahkan dirinya pada Eric saja. Dari balik pintu, Gemma pun menangis dengan histeris melihat detik-detik kematian ibunya. Pada akhirnya, Dana pun tewas di tempat. Tak lama kemudian, Gemma pun diselamatkan oleh para polisi dan tim medis dari rumah sakit lain. Salah satu dokter mencoba bertanya pada Gemma tentang apa yang terjadi. Gemma menjawab bahwa Eric Nielsen adalah pelaku dari semua pembunuhan yang terjadi. Tampaknya Gemma mengalami trauma yang mendalam setelah melihat ibunya yang mati tepat di depan matanya. Akibat trauma tersebut, kemungkinan besar ia akan mengalami gangguan kejiwaan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.